Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam permasalahan al-kabair. Ini permasalahan tentang dosa-dosa besar. Kajian yang kelima pada hari ini, kita akan bahas dosa besar, yaitu tentang qatlun nafs, tentang membunuh. Nah, membunuh ini semua orang tahu, paham. Itu perbuatan keji, perbuatan yang dianggap tidak manusiawi oleh semua orang, baik dia muslimnya ataupun dia kafirnya. Bahwa membunuh adalah suatu perbuatan yang besar dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat Islam, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan betapa besarnya dosa membunuh ini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Yang demikian kami telah tetapkan atas Bani Israel bahwasannya barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena qisas atau melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh orang semuanya. Jadi membunuh jiwa satu orang, maka seakan-akan dia membunuh semuanya. Dan barang siapa yang membiarkan hidup, ya, maka seakan-akan dia menghidupkan semua orang. Jadi begitu besarnya dosa membunuh sampai Allah terangkan besarnya dosa ini di umat-umat sebelumnya, itu Bani Israel. Pembunuhan di dalam Islam itu terbagi menjadi tiga. Dan nanti kita akan bahas pembunuhan apa yang termasuk dalam kabair. Jadi ada tiga macam pembunuhan dalam Islam. Yang pertama adalah ada pembunuhan secara sengaja, bil adl, dengan sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan mirip dengan sengaja. Ada bil amdi, ada shibhu al amdi, mirip dengan sengaja. Kemudian ada pembunuhan karena al khata', karena kesalahan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Mana ini pembunuhan sengaja, mana pembunuhan mirip sengaja, dan mana pembunuhan tersalah atau karena keliru? Ini dibedakan semuanya dari dua perkara. Yang pertama niat, yang kedua adalah media atau alat yang digunakan dalam terjadinya pembunuhan. Jadi pertama adanya niat. Apa itu niat? Nah, ini kadang-kadang di kita ini kalau bahas tentang masalah ibadah, begitu disebutkan niat, pasti anggapan mereka adalah ucapan. Bagaimana Ustaz niatnya gitu ya? Pasti ucapan. Mungkin nawaitu atau dan sebagainya. Niat ini bukannya ucapan yang harus kita perhatikan ya, yang kita harus pahami, niat itu bukan ucapan. Tapi niat adalah bahwa pelakunya mengerjakan dengan kesadaran. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran, engeh dia, tidak lalai, tidak terlelap, dalam keadaan sadar mengetahui, maka itu disebut dengan niat. Jadi bagaimana cara membedakan apakah ini masuk dalam kategori pembunuhan sengaja atau ini pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tersalah?
yang pertama dilihat dari niat. Adakah niat dari pelakunya? Jadi apakah seorang itu melakukan pembunuhan itu karena sadar, tidak dipaksa, bukan karena pengaruh obat dan lain sebagainya. Dia sadar, benar-benar tahu. Itu niat yang pertama. Kemudian yang kedua dibedakan dengan alat atau media yang dia gunakan ketika memang terjadinya pembunuhan. Nah, pembunuhan dengan sengaja ini ya, apabila yang pertama adanya niat orang dia sadar ya, memang jauh-jauh hari dia telah menargetkan orang, itu dan niat itu targetkan, saya bunuh nih si fulan ya. Kemudian juga dilakukan dengan alat yang dapat membunuh seperti pisau, pedang, balok kayu yang besar, batu besar, atau pistol dan sebagainya dari alat-alat yang bisa membunuh. Maka ketika terjadi hal ini berarti itu pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja itu yang pertama adanya niat dari pelaku. Yang kedua dia menggunakan alat atau media yang memang bisa membunuh. Bisa membunuh. Ya, kita tahu semua itu bisa membunuh seperti pisau, pedang, golok, atau benda-benda yang berat yang kalau dihantamkan ke orang, orang bisa mati. Maka ketika itu ada dua, maka digolongkanlah dia ini pembunuhan sengaja. Kemudian ada yang kedua, pembunuhan mirip sengaja. Nah, bedanya apa ini? Sama, dari bedanya itu kita bedakan dengan dua perkara tadi, adanya niat dan media. Nah, perbedaannya kalau pembunuhan mirip sengaja ini yang pertama pelaku punya niat, tapi niatnya bukan ingin membunuh ya. Dia punya niat untuk melakukan suatu tindakan, namun tindakan tersebut ternyata menyebabkan orang mati. Ini pembunuhan mirip sengaja. Misalnya ya, pelaku ini mungkin karena dia punya permusuhan dengan orang lain, atau karena memang orangnya usil dan sebagainya, dia benar sadar melakukannya bukan karena tekanan, bukan karena pengaruh obat dan sebagainya. Dia sadar lakukan, dia tampar orang ya. Dia tampar orang dan niat, dan dia benar-benar ketika menampar benar-benar dia sadar menampar. Pas ditampar ternyata orang tersebut mati ditampar. Nah, ini disebut pembunuhan mirip sengaja. Kenapa? Karena media atau alat yang digunakan buat dia, telapak tangan ini umumnya tidak bisa membunuh orang. Telapak tangan umumnya tidak bisa membunuh orang ya. Apalagi yang ditampar itu orang-orang yang memang sudah dewasa lalu besar. Kecuali yang kita tampar anak kecil itu beda. Atau bayi ditampar ya itu bisa mati. Umumnya orang ya, orang-orang dewasa segala macamnya hanya ditampar sekali aja ya, itu tidak mati. Atau misalnya disabet ya, dengan lidi atau rotan, satu kali sabetan itu nggak mati umumnya. Nah, ketika ada orang melakukan tindakan ini, dia sadar melakukannya, namun ternyata terjadi kematian, maka disebut dengan ini pembunuhan mirip sengaja. Disebut mirip sengaja karena memang dia ada niat. Orang tersebut melakukan karena bukan karena paksaan, niat. Sadar. Melakukannya dengan keadaan sadar. Bukan tekanan. Bukan juga karena pengaruh obat dan lain sebagainya. Dia sadar, dia tampar orang tersebut, tapi kemudian mati. Karena medianya adalah tangan. Tangan umumnya, telapak tangan ini tidak bisa mematikan. Kita tahu semua, sekali tampar itu nggak bisa mematikan. Kecuali tamparin orang berkali-kali, ribuan kali bisa mati mungkin. Aja sekali tampar aja, ini orang nggak bisa mematikan. Ternyata ditampar, mati orang sama dia. Maka ini disebut dengan pembunuhan mirip sengaja. Kemudian ada pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Nah, terjadi kesalahan. Ini dia nggak punya niat untuk membunuh orang, tapi karena kesalahan orang ini mati. Biasanya apa? Misalnya dia sedang membidik hewan buruan, taruhlah membidik rusa.
dia bidik rusa, ya. Dia tembak, ternyata meleset dan pelurunya itu mengenai orang tanpa disadari. Ada orang di depan rusa itu ada orang, karena mungkin ada semak-semak, tertutup orangnya segala macamnya, tanpa disadari dia tembak, meleset, tembakannya terkena orang dan orang mati. Ini pembunuhan al-khata, terjadi karena kesalahan atau kekeliruan. Jadi ada 3 jenis pembunuhan di dalam Islam. Ada pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, ada pembunuhan karena kesalahan. Yang termasuk dosa besar, ya, yang termasuk dalam al-kabair adalah 2 jenis pembunuhan. Yang 3 nggak termasuk, yaitu pembunuhan karena kesalahan keliru. 2 jenis pembunuhan ini termasuk dosa besar, dan pembunuhan Nabi SAW telah sebutkan dalam hadis-hadis yang pernah saya bacakan. Rasulullah suruh ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar yang menghancurkan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan pembunuhan. Nah, pembunuhan ini pembunuhan seperti apa? Itu pembunuhan yang tadi 2. Pembunuhan karena memang sengaja, dan kedua mirip dengan sengaja. Kenapa? Dia punya niat untuk melakukan tindakan kejahatan, untuk melakukan satu perbuatan yang akhirnya orang mati karena perbuatan dia. Nah, hukuman bagi pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang pertama dia mendapatkan dosa besar. Dosanya besar. Kalau yang dibunuh tersebut tentunya adalah jiwa yang Allah haramkan, bukan orang kafir ya. Kita bicara di sini adalah pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan, yaitu orang muslim. Kalau seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dosanya adalah besar. Besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ini pertama ya, hukuman bagi pembunuh yang sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Allah katakan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal. Lihat bagaimana kerasnya, besarnya dosa pembunuhan, Allah katakan kekal neraka. Jadi janganlah sekali-sekali kita itu perkara-perkara, walaupun mungkin kita kesal dengan teman kita yang muslim, kita kesal dengan saudara kita yang muslim, segala macam ini, jangan sampai terjadi pembunuhan ya. Jangan sampai terjadi pembunuhan kalau memang orang tersebut bukan karena hak ya. Bukan karena hak, orang tersebut memang boleh dibunuh. Kalau memang dia bukan satu dosa atau perbuatan dia tidak sampai menyebabkan dia berhak untuk dibunuh, nih jangan sampai terjadi pembunuhan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza taqal muslimani bi sayfihima, kalau ada 2 orang muslim, mereka bertemu dengan pedang mereka berantem ya, karena suatu perselisihan atau dan sebagainya, mereka berkelahi dengan senjata mereka, dengan pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh duduk neraka. Para sahabat sempat bingung misalnya ini, ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu jelas masuk neraka, lalu kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia pun punya niat untuk membunuh temannya, membunuh saudaranya, tapi kalau cepat dia terbunuh terlebih dahulu. Ini yang pertama. Jadi hukuman bagi pembunuh yang sengaja, pertama dia mendapatkan dosa besar. Yang kedua, terputusnya hak waris. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, pewarisnya, dia bunuh misalnya ayahnya, dia bunuh misal ibunya, dia bunuh saudaranya, ya, karena ingin cepat-cepat dapat waris segala macamnya. Nah, ini menyebabkan dia akhirnya terputus dari waris, nggak dapat warisan. Jadi orang membunuh dengan sengaja itu terputus warisannya. Kemudian yang ketiga, ini hukum yang tersimpuh pada pembunuhan yang bagi pembunuh yang sengaja. Yang ketiga,
dia harus bayar kafarat atau diat. Diatnya berat ini. Kalau memang walinya ini orang yang dibunuh, walinya ya, wali yang terbunuh memaafkan dia. Kalau memaafkan dia, maka dia harus bayar kafarat atau denda diat ya. Diatnya diat besar. Kemudian adapun hukuman bagi pembunuh yang mirip sengaja, yang pertama dia mendapatkan dosa besar. Dosa besar karena tindakan dia itu menyebabkan hilangnya jiwa yang Allah haramkan. Itu jiwa seorang mukmin. Jiwa muslim ini Allah haramkan. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Jadi kalau ada orang sampai melakukan perbuatan menyebabkan mati, dia telah mendapatkan dosa yang besar. Kemudian yang kedua, ya, bagi pembunuhan yang mirip sengaja, dia membayar diat berat. Jadi bukan hanya najis saja yang berat ya, kita kenal ada najis ringan, najis berat, ada najis sedang. Nah, diat pun sama, ada diat mughallazah, diat berat. Diat berat dikenakan pada pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Adapun pembunuhan karena kesalahan, nah ini karena kesalahan ini nggak termasuk dalam bagian kabair. Dia tidak berdosa karena Allah SWT tidak akan mengadab kita akibat perbuatan karena kesalahan. Dia nggak berdosa, tapi dia harus tetap membayar kerugian. Ada yang dirugikan, ada yang dihancurkan. Itu orang mati jiwanya, walaupun dia tidak karena kesalahan. Jadi Islam juga itu membebankan ganti rugi kalau memang karena perbuatan-perbuatan yang walaupun nggak sengaja tapi ada barang orang yang hancur atau ada orang membuat mati segala macamnya, dia harus mengganti. Nah, jadi pembunuhan yang karena tersalah atau keliru tetap dia mendapatkan membayar diat, tapi diatnya mukhaffafah, ringan. Ya, ringan. Bagi yang ingin tahu bagaimana rincian dari diat berat, diat ringan, ini pembahasannya khusus nanti. Pembahasan tentang memang hukum membunuh dalam fikih. Kita di sini hanya membahas tentang yang termasuk dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi tetap dia membayar diat, tapi diatnya mukhaffafah. Dia tidak berdosa bagi yang karena tersalah, tapi dia harus membayar diat. Ya, yang kedua dia membayar diat. Yang ketiga dia membayar kafarah. Nah, kafarah ini yang Allah sebutkan bagi pembunuhan tidak sengaja adalah dia membayar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 92. Allah sebutkan dia memberikan budak hamba sahaya yang mukmin, atau kalau dia nggak dapat dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ada lagi jenis pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini sangat luar biasa. Ini padahal pembunuhan yang juga besar juga dosanya, termasuk kabair, itu aborsi. Jadi banyak orang-orang yang gila saya bilangnya. Pertama juga karena dia hasil zina. Nah, zinanya dia lakukan, hasilnya dia malu, dia aborsi. Dan paling berat lagi ketika memang janinnya itu sudah bernyawa. Itu berat. Bahkan kadang-kadang aborsi ini dilakukan oleh pasangan yang sah. Ini saya nggak tahu nih kenapa mereka sangat bodoh sekali ya. Suami istri yang sah dia mau aborsi. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup, itu zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup, bayi perempuan, orang malu dapat anak perempuan dikubur hidup-hidup, itu nanti su'ilat akan ditanya nanti bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sampai dia dikubur. Oh, zaman sekarang lebih gila lagi, enggak perempuan, enggak laki-laki dibunuh, bahkan belum jadi ya, masih dalam perut ibunya itu dibunuh, aborsi.
Ini merupakan juga pembunuhan yang termasuk dengan kabair. Ya, sampai sini pembahasan kita kali ini tentang masalah pembunuhan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, itu pertemuan yang ke-6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.